Semangat, bro. Di sini saya bersama dengan Sekretaris PBH Pradi Senusantara atau PBH Pradi Pusat. Saya sedikit kita pengen tahu semua apa sih PBH Pradi ini. Semoga Abang memberikan kami informasi, Bang. Semoga Abang nggak bosan-bosan, Bang, ya. Terima kasih. Memberikan kami juga nanti apa yang menjadi saran, apa yang menjadi motivasi buat kami, Bang. Apalagi terutama kepada masyarakat yang masih awam hukum atau yang masih belum mengenal apa itu PBH Pradi. Baik, terima kasih Adinda. Terima kasih banyak, Baru ya. Ini saya diminta Adinda saya nih. Ini beliau ini magang waktu itu ya, di 2018 ya, di PBH Pradi. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang PBH Pradi dan beberapa hal-hal yang mungkin perlu diketahui, ya kan, baik kita sebagai komunitas advokat maupun oleh masyarakat. PBH Pradi ini dibentuk di tahun 2009 ya, dengan SK dari Ketua Umum DPN Pradi. Waktu itu membentuk PBH Pradi dalam rangka memenuhi amanat undang-undang sebetulnya. Jadi PBH Pradi ini berjalan ya, mengerjakan kegiatan itu tidak dengan bukan hal yang bisa dianggap angin lalu gitu ya, karena memang kita ini menjalankan kewajiban sebagaimana amanat undang-undang ya. Kita sebagai advokat tentunya memahami bahwa payung hukum kita sebagai profesi advokat itu ya mengikuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana di Undang-Undang 18 itu ya pasal 22 ayat 1 itu menjelaskan sangat detail bahwa advokat wajib, nih bahasanya begini, advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu gitu ya. Jadi PBH ini hadir ya, diantaranya adalah untuk menciptakan bagaimana ada akses to justice ya, akses keadilan yang dapat ditempuh, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi kalau yang mampu itu ranahnya beda lagi. Ya, itu ada di situ ada pembahasan mengenai honorarium advokat, success fee dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Nah, yang tidak mampu nggak usah khawatir. Ya, masyarakat yang tidak mampu, yang butuh bantuan hukum, ya itu dapat meminta bantuan hukum kepada PBH Pradi. Nah, perlu saya sampaikan juga dalam konteks ini, dalam data terakhir kami ada 160 PBH se-Indonesia yang sudah dibentuk ya di setiap DPC, berarti ada di 162 PBH, di mana PBH-PBH itu memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu garis besarnya tentang PBH Pradi. Siap. Baik, Bang. Abang ini sekarang berarti di PBH Pradi Pusat sudah dari kapan ini, Bang? Ya, sebetulnya saya di PBH Pradi Pusat itu ya memberikan support lah kepada teman-teman di PBH Pradi Pusat. Saya di SK saya sesuai dengan pelantikan tahun 2020 begitu ya. Kami dilantik bersama-sama dengan Ketua PBH Pusat. Saat ini Ketua PBH Pusat dijabat oleh Bang Dr. Asido Suhendra Asido Huta Barat ya, SHMM MH. Oke, Bang. Nah, Abang ini kan tahun 2020 ya di PBH Pradi Pusat ya, Bang. Jadi sebelumnya Abang di mana nih, Bang? Ya. Saya begini, ini di PBH juga atau gimana, iya, Bang? Ya. Jadi jujur aja ya, saya merasa PBH Pradi ini adalah satu wadah yang mengingatkan saya terkait ternyata semua advokat itu punya kewajiban loh. Ya, jadi advokat saya itu di tahun 2000 saya sudah jadi advokat. Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti masih ya, kecil, Bang. Saya advokat tahun 2000 ya. Saya dilantik Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tahun 2000 dan Undang-Undang Advokat kan 2003 ya.
Ya. Jadi 3 tahun setelah saya jadi advokat ada undang-undang advokat gitu ya. Nah, ternyata ya kan yang akhirnya saya menyadari bahwa wah, untung saya kenal dengan Pradi. Untung saya bisa diingatkan oleh Pradi di mana jujur saja saya baru menggeluti ya, artinya turun langsung memberikan penanganan bantuan hukum cuma-cuma atau kita sebut bantuan pro bono ya. Bantuan hukum pro bono itu di tahun 2016 Adinda. Tahun 2016. Iya. Berarti kalau dihitung itu udah 16 tahun, Bang, ya? Iya, 16 tahun setelah saya dilantik saya baru menangani itu. Baru mengenal namanya itu? Baru. Artinya saya sudah dengar itu, tapi tidak artinya tidak terkonsentrasi. Gitu. Karena saya pikir ini hal yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, tapi setelah saya cermati lagi, saya baca lagi pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat itu, Undang-Undang 18 2003 ternyata disebutkan di situ kewajiban Adinda. Jadi kewajiban setiap advokat. Jadi kalau kita bicara dalam konteks normatif hak dan kewajiban, kalau advokat cuma punya kewajiban ya, advokat yang cuma punya kewajiban. Jadi haknya itu ada siapa? Haknya bisa kita gambarkan. Kalau kita advokat itu hanya punya kewajiban, lalu yang punya hak siapa? Pencari keadilan. Pencari keadilan. Pencari keadilan. keadilan. Jadi advokat ini, ya kan, kalau kita masih menganggap diri kita sebagai advokat, kita tunduk pada Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat itu pasal 22 ayat 1 cuma punya kewajiban. Ya, jadi yang punya hak tadi betul Adinda menjawab dengan tepat, pencari keadilan yang tidak mampu. Ya. Baik. Berarti ini ada plusnya mengenal Pradi ini yang kemudian muncullah PBH Pradi ini dengan PBH Pradi memberikan bantuan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya. Betul. Berarti abang ini sudah bukan tahun 2020 berarti sudah di PBH ya? Dari tahun 2016 ya, Bang ya. Betul. Berarti abang di tahun 2016 ini gimana, Bang? Di cabang? Iya, betul. Jadi begini Adinda, saya di tahun 2016 itu menjadi ketua PBH Pradi Cibinong. Bersama dengan teman-teman dari advokat yang ada di PBH yang ada di DPC Cibinong ya. Nah, jadi 2016 saya menjadi ketua PBH Cibinong karena waktu itu PBH itu kan 3 tahun ya, masa periodenya 3 tahun. Jadi saya periode pertama lanjut ke periode kedua. Jadi saya 6 tahun sebagai ketua PBH Pradi Cibinong. Nah, saat ini kebetulan juga saya masih bersama dengan teman-teman di PBH Cibinong. Kebetulan saya ada menjadi penasehat PBH Cibinong bersama teman-teman nih sekarang nih. Naik Bang ya. Berarti lebih naik lagi dari 2016. 6 tahun kemudian menjadi penasehat ya Bang di PBH ya Bang ya. PBH Cibinong. PBH Cibinong ini kemudian membantu juga bantu di PBH Pusat. Oke Bang, saya sangat luar biasa ini perkembangan. Saya dengar Abang tadi menjelaskan bahwa di Indonesia sudah ada 162 cabang ya PBH Pradi. Nah, 160 cabang. Seperti apa Bang cabang-cabang ini kalau Abang melihat bagaimana dalam melihat PBH Pradi ini bagaimana ketua-ketuanya mungkin ya Bang ya, disebut ketua ya Bang ya, di setiap cabang di 162. Bagaimana Bang? Kan secara personal mungkin ya ketuanya Bang. Bagaimana dengan sudah masuk di jadi PBH Pradi ini Bang ya kan? Ya, bagaimana Bang? Ya, jadi tentunya untuk menjadi pengurus PBH Pradi baik yang di cabang maupun yang di pusat tentunya harus memiliki keterpanggilan juga dalam rangka memberikan bantuan hukum pro bono pada masyarakat tidak mampu. PBH sejatinya dia yang mengelola bantuan hukum itu ya. Jadi tidak harus PBH-nya yang turun di lapangan dalam hal memberikan bantuan hukum dalam arti mungkin litigasi dan non litigasi, tapi dia bisa juga sebagai mengelola. Artinya mengelola begini, bisa saja ada teman-teman di luar penggiat PBH, di luar pengurus PBH yang mungkin menangani menangani bantuan hukum pro bono. Nah, PBH itu yang mengelola dalam arti mendistribusikan perkara, mencatat perkara mereka, perkara pro bono ya. Terus hal-hal yang diperlukan oleh teman-teman dalam hal untuk bisa bagaimana sih cara menangani pro bono, apa sih yang harus disiapkan kan gitu ya. Terus bagaimana tentang keperluan-keperluan administrasi lainnya. Nah, jadi pertanyaan tadi menarik bahwa beberapa teman-teman PBH yang sempat saya kenal gitu kan, kami itu seperti saudara nih, brotherhood. Iya, jadi PBH itu
brotherhood. Ya, jadi kalau Adinda nanti datang ke Makassar, datang ke Manado, datang ke Jawa Timur, ke Ngawi, ke Surabaya, ke Ruteng, ya. Kalau di Pulau Jawa ini rata-rata sudah banyak terbentuk PBH, ya, gitu ya. Jadi PBH kita ini ada dari Banda Aceh, ya, PBH Banda Aceh sampai dengan PBH di tanah Papua, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, betul. Jadi beberapa rekan-rekan yang sempat saya kenal, mereka para KPBH, ya, mereka betul-betul punya spirit, ya kan, spirit untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, ya kan. Mereka pengacara-pengacara yang berkualitas, pengacara yang artinya memiliki jam terbang, tapi mereka masih mau menyempatkan diri untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Nah, itu buat saya sesuatu yang saya pikir ini apa ya, bahwa Pradi ini masih tetap dalam satu tetap memiliki officium nobile, ya, semangat officium nobile itu ada dalam PBH Pradi yang dijalankan oleh teman-teman di semua tempat. Siap. Ya, PBH Pradi ini kan menjalankan atau menangani perkara secara cuma-cuma. Ya. Bagaimana menyimpulkan itu, Bang? Karena gini, kalau dibilang cuma-cuma ini, mungkin butuh masyarakat juga tahu. Seperti apa yang dibilang cuma-cuma ini? Seperti apa sih syaratnya juga? Dan bagaimana PBH itu dapat mengambil keputusan atau menyimpulkan siap untuk menangani itu, Bang? Menangani perkara tersebut. Mungkin Abang bisa jelaskan, Bang. Baik. Terkait perkara yang menjadi ranah PBH Pradi, ya, untuk memberikan bantuan hukum, sudah jelas bahwa kita mengacu kembali kepada undang-undang, ya, pasal 22 tadi, masyarakat yang tidak mampu. Nah, konteks masyarakat yang tidak mampu ini tentunya bisa dilihat dari bagaimana, karena begini, misalnya ada pencari keadilan datang ke satu tempat, ke PBH maksudnya, ke PBH cabang, mungkin seperti ke tempatnya Adinda nih, PBH Cibinong. Dia datang minta bantuan hukum dan lainnya, tentunya akan di assessment dulu nih. Ya, teman-teman PBH itu akan assessment dulu, meneliti dulu, menelaah dulu, ya, perkaranya apa sih, kan gitu ya. Nah, ketika perkaranya menurut teman-teman ini, oh iya, ini memang ada masalah hukum, kan gitu, baru masuk kemudian adalah siapa pemohonnya. Nah, ketika masuk ke materi siapa pemohonnya, maka akan dimintakan itu seperti biasanya ada surat SKTM, ya, surat keterangan tidak mampu, atau surat miskin, atau surat-surat yang berupa itu. Misalnya SKTM-nya nggak ada, tapi mungkin ada hal yang mungkin mendekati itu, misalnya mungkin rekening listrik yang, ya, artinya pembayaran rekening listriknya di bawah sekian jumlah, dan bisa dianggap sebagai bagian orang yang layak untuk masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi pada prinsipnya begini, karena kita akses to justice, ya, kita memberikan akses kepada keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, tentunya jangan sampai jadi ada hal yang formal, ya, hal yang formal itu menghambat hal yang substansial, ya. Jadi hal yang substansial itu adalah pemberian bantuan hukumnya sendiri. Jadi hal yang formalnya seperti SKTM, ya kan, dan lain-lain hal itu jangan sampai jadi menghambat, ya. Itu bisa kita ambil alih dalam rangka kita tangani dulu perkaranya, ya, silakan warga ini untuk mengurus SKTM-nya, atau mungkin si advokat yang ada di PBH itu langsung bisa memberikan satu gambaran, ya, dalam arti menilai bahwa memang warga ini tidak mampu. Jadi hal yang formalistik jangan menghambat hal yang substansial. Seperti itu. Berarti lebih mengedepankan, ya, mengedepankan masalah, substansi masalahnya, untuk penanganan, untuk syarat-syarat yang tadi bisa disusul. Begitu ya, Bang? Betul. Jadi kalau kadang-kadang kan ada satu kondisi di mana perkara ini memang perlu suatu penanganan yang cepat, yang cepat, karena beberapa, yang mungkin Adinda juga di Cibinong sini, Cibinong sering, ya, kita nangani perkara-perkara yang main cepat tuh. Jadi klien datang tiba-tiba, ibaratnya kalau di rumah sakit pasiennya udah pasien IGD nih, darurat, ya kan. Jadi kita nggak mungkin lagi, nanti dulu kita nggak bisa tangani SKTM-nya, gitu. Jadi hal yang formalistik jangan menghambat hal yang substansial. Begitu. Jadi kita bisa tangani dulu sambil itu berjalan. Kesigapan berarti. Ya, kesigapan, betul. Baik, saya setuju. Ada tadi, Bang, saya dengar Abang menyampaikan juga tadi, menceritakan bahwa PBH ini sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Ya. Bagaimana, Bang, masyarakat yang masih belum tahu nih? Bagaimana untuk mengenal, bagaimana untuk
mendatangin, mungkin ada di wilayah contohnya Jawa, di luar Jawa contohnya. Bagaimana mereka bisa tahu nih Bang terkait dengan adanya ini PBH Pradi yang siap membantu masyarakat mencari kader yang tidak mampu. Bagaimana Bang untuk masyarakat bisa tahu? Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa, baik sekali. Jadi karena ini sudah kita ada di era informasi yang sangat terbuka, kita PBH Pradi itu kita punya website, nanti websitenya bisa dilihat, bisa dicek di kita punya perangkat, kan, website untuk PBH Pradi saja, nanti bisa kelihatan di sana apa-apa yang menjadi posisi di mana PBH yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Nah, tapi menurut saya lebih dari itu adalah kewajiban masing-masing advokat. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang kembali lagi ya, pijakan kita nggak berubah, tetap Undang-Undang 18 ya 2003 pasal 22 ayat 1 itu kewajiban advokat. Nah, dalam PBH Pradi juga itu ada satu bidang yang namanya itu bidang kampanye dan kemitraan. Apa itu, Pak? Nah, ini menariknya. Bidang kampanye dan kemitraan itu menurut pemahaman saya bidang kampanye dan kemitraan itu kita bahas kampanyenya dulu ya. Kalau kemitraan jelas, kalau kemitraan itu kita bermitra dengan APH yang lain ya, aparat penegak hukum yang lain, kita bermitra dengan pengadilan agama, pengadilan negeri dalam rangka posbakum, terus Polres mungkin, Polsek, Polda, kadang-kadang ada teman seperti itu. Ada juga yang kerjasama dengan PT UN. Nah, saya menggarisbawahi mengenai yang kampanye, ya, bidang kampanye dan kemitraan. Nah, ketika kita PBH itu punya bidang yang namanya bidang kampanye, ya, tentunya pemahaman saya kampanye itu bagi dalam konteks PBH ini adalah eksternal dan internal. Ya, eksternal adalah kampanye dari teman-teman ini kepada masyarakat umum, ya, teman-teman PBH kepada masyarakat umum memberikan penyuluhan, ya kan, bahkan ada satu PBH, mungkin PBH Cibinong diantaranya itu ada program Abang Desa ya. Abang Desa itu advokat bangun desa. Saya pikir itu luar biasa. Jadi Abang Desa, advokat bangun desa. Ya, karena memang sepemahaman saya PBH Cibinong itu ada di wilayah kabupaten yang lebih banyak desa daripada kota. Jadi kita dulu ya Abang Desa tuh ya. Abang Desa. Teman-teman memberikan penyuluhan ya kan kepada warga desa, kepada kepala desa, kepada masyarakat umum, bahkan kalau nggak salah mau ada program ya PBH Cibinong ya, penyuluhan di itu ya di Pakansari ya. Itu luar biasa, saya sangat mendukung, itu bagus sekali program itu, mudah-mudahan terlaksana. Lalu ada kampanye yang internal, itu dari kampanye eksternal, ya kan, memperkenalkan siapa PBH, di mana PBH, apa yang PBH kerjakan kepada masyarakat, apa yang bisa PBH bantu kepada masyarakat. Itu kampanye yang eksternal. Tapi ada kampanye yang internal. Nah, kampanye internal itu gimana? Tentunya menjadi kewajiban teman-teman yang ada di bidang ini, bekerja sama dengan teman-teman di pengurus DPC, untuk mengkampanyekan tentang bantuan hukum pro bono. Jadi kadang, ya seperti saya pribadi lah, ya. Saya 2000 jadi advokat, nanganin perkara pro bono itu baru 2016. Jujur saja, karena saya tidak dapat info waktu itu. Mungkin sayanya yang kurang update, ya. Nah, tapi dengan adanya PBH, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan kampanye internal pada teman-teman sesama advokat, terutama advokat yang baru dilantik, ya. Tentunya jangan lupa, mereka harus diingatkan juga, jangan artinya sudah dilantik terus lupa kewajiban. Ini bahasanya kewajiban, ini bahasa undang-undang nih. Kalau nggak setuju ya silakan undang-undangnya dirubah. Ini pasalnya dirubah ya, pasalnya dirubah. Dan atau apalah bunyinya. Tapi karena ini bahasanya undang-undang memberikan batasan yang jelas, ini adalah kewajiban, dan dalam penjelasan tidak lagi tidak ditafsirkan lain, artinya kita nggak usah berdebat lagi bahwa ini kewajiban setiap advokat. Nah, jadi seperti itu tadi pertanyaan Adinda bahwa bagaimana sih ini masyarakat bisa tahu? Masyarakat bisa tahu, bisa lihat ke websitenya Pradi PBH, bisa juga artinya dengan penyuluhan-penyuluhan yang banyak dikerjakan atau dijalankan oleh teman-teman PBH cabang se-Indonesia. Ya, teman-teman kita di Jakarta itu sering sekali, di Palembang juga, di Surabaya berkali-kali itu, di Makassar apalagi gitu. Jadi banyak lah. Nah, lebih dari itu adalah mengenai bagaimana kampanye internal. Menyampaikan kepada semua advokat ya bahwa kita punya, mengingatkan kembali. Mungkin mereka lupa atau belum sempat baca pasal 22 ayat 1. Ingatkan kembali kita ada loh kewajiban loh. Kan gitu ya. Jadi nanti dari situ teman-teman itu bisa kita gugah dan mereka menangani perkara, dan PBH bisa mencatatkan penanganan perkara pro bono yang mereka berjalan. Siap, berarti cukup
simpel Bang ya. Sebenarnya Cukup simpel. mudah ya. Mudah. Akses untuk Mudah. mengenal Betul. PBH ini Iya. masyarakat juga mungkin dengan perkembangan teknologi juga Iya. di searching di Google ketik PBH Pradi. Iya. Nah, Iya, betul. Simpel, Bisa sesimpel itu. Simpel itu ya Bang. Betul. Dan lebih bagus juga mengenai tadi ada bidang apa namanya yang mengkampanyekan, ada iya. sosialisasi penyuluhan, Iya. bisa juga melalui itu bisa mengenal ya Bang. Betul. Oke Bang. Nah, iya. apalagi Bang yang menjadi program di PBH ini Bang yang kemudian yang menjadi membangun yang kemudian membangkitkan semangat teman-teman atau senior-senior yang ada di PBH Pradi. Apa Bang yang bisa disampaikan Bang? Apa kira-kira yang menjadi mungkin dari tata kelolanya, mungkin dari programnya apa Bang? Iya, baik. Ini menarik sekali nih. Kak, di cabang-cabang ini kan butuh ini Bang, informasi dari pusat ya kan? Iya. Kebetulan sekali kan Abang ngasih kesempatan kami coba mendapatkan baik Bang. Jadi begini Adinda. Sepanjang artinya selama saya menyelami bersama-sama dengan PBH terkait bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat ya. Jadi saya pribadi punya rumus terkait bagaimana PBH ini berjalan. Ya. Rumusnya itu saya susun dengan pengalaman yang pernah saya dapat gitu ya. Akhirnya saya ketemu rumus 3 tambah 3 tambah 1. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 7 Bang ya? Jumlahnya jadi 7. tapi tapi penjelasannya harus 3 tambah 3 tambah 1. Apa itu Bang? Oke. Ini agak menarik ini. Agak menarik ya. Kan? Jadi bikin penasaran karena saya tadi ngasih jawaban 7 Bang. Iya, betul. Jadi betul. Jadi yang saya kebetulan beberapa waktu saya di PBH gitu kan, 3 tambah 3 tambah 1 adalah rumus yang menurut saya itu hal yang yang ketika kita jalankan itu ya, PBH ini akan tetap memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat. 3 pertama adalah modal utama, modal pokok. Ya, 3 pertama adalah modal pokok, Adinda. Ya. Apa itu modal pokok? Ya. 3 pertama modal pokok itu yang pertama adalah siap melayani. Siap melayani. Iya, karena semua advokat yang artinya dalam konteks tadi memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai kewajibannya, dia tuh harus siap melayani. Siap. Ya, apalagi insan PBH ya. Insan PBH itu bisa pengurus, bisa penggiat. Karena di PBH itu ada pengurus, ada penggiat. Ya, jadi mungkin ada yang tidak ikut dalam kepengurusan tapi dia giat banget. Saya sebutnya sebagai penggiat PBH ya. Jadi 3 pertama itu adalah modal utama. Yang pertama adalah siap melayani. Siap melayani. Jadi jangan berkiprah ya, tapi tidak punya rasa siap melayani. Yang kita ini orang miskin. Bahasa undang-undang orang miskin ya. Gitu ya, tapi yang pasti masyarakat tidak mampu. Jadi kalau kita tidak punya semangat untuk siap melayani, ya itu di kemudian hari akan menjadi bisa putus-putus Bang ya. Begitu. Ya, siap melayani. Jadi siap melayani. Modal utama pertama siap melayani. Modal utama yang kedua adalah jiwa korps. Jiwa korps. Ya, korps ya. Karena PBH Pradi ini kenapa kita seperti ini? Ya kan ada biru di sana, biru di sini, biru di Aceh, biru di Makassar, biru di Palembang, biru di Tangerang, ya, biru di semuanya, di Sumber, di mana PBH itu seperti ini. Kita punya jiwa korps, Adinda. Karena PBH itu harus korps. Kenapa harus korps? Ya jelas ketika kita tidak korps akan jadi istilahnya jadi terlalu cair. Karena begini, kenapa harus korps? Karena PBH itu menangani perkara-perkara yang pertama perkaranya pro bono. Ya. Kedua ditangani oleh teman-teman dengan payung hukum atau PBH Pradi yang cabang misalnya, itu teman-teman yang di situ tuh berada hadir dari berbagai macam kantor pengacara, kantor advokat. Saya dengan Adinda kantornya beda, ya kan? Saya dengan teman yang lain, ya kan, Abang Sitorus itu kantornya beda. Dengan ketua PBH yang hari ini juga kantornya beda. Tapi kita bisa tuh memberikan pelayanan terbaik. Ya, artinya jiwa korps itu harus dibangun. Ya, jadi modal utama pertama itu adalah siap melayani. Yang kedua jiwa korsa. Ya, jiwa korsa. Jadi kalau udah jiwa korsa itu terbentuk, tentunya perbedaan-perbedaan ya itu tidak akan menjadi batu hambatan. Ya. Ada pengacara dari kantor A, di kantor B, kantor C, kantor E, ya. Terus kita menangani perkara pro bono. Kita bareng.
Iya, iya. Jadi kita tidak lihat lagi waktu mungkin di dalam konteks pengacara apa di dimensi yang lain kita bisa berhadapan-hadapan. Iya, iya. Kita bisa fight. Iya, Ya kan? iya. Saya Genu dengan kliennya, saya dengan klien saya. Pasti saya ngalah Bang Sunil. Nah, itu jangan gitu juga. Oke, Bang. Ketiga, Bang. Apa ketiga? Yang ketiga adalah tadi siap melayani, jiwa korsa, disiplin. Disiplin. Disiplin Ya, ini, Bang, ya. disiplin ya. Oke. Karena kita tidak bisa menjalankan PBH tanpa disiplin. Ya. Kenapa? Karena sudah jelas yang kita bantu, yang kita tangani perkara-perkara yang pro bono, yang nggak ada honorariumnya. Ketika kita tidak disiplin, kasihan nanti, ya. Iya. Kasihan nanti siapa? Kasihan si kliennya, kasihan teman kita yang disiplin. Iya. Anggaplah misalnya kita sedang menangani perkara pidana, ya kan? Di situ ada pendampingan, Betul. oke? Di pendampingan di polisi misalnya, Iya, kan, iya. BAP. Iya. Lalu masuk ke perkara itu, ranah itu menjadi perkara litigasi, artinya dalam pemeriksaan pengadilan. Di situ nanti harus sidang. Ya, di Oke. situ bikin eksepsi, di situ bikin pledoi dan lain-lain. Iya. Kalau tidak ada disiplin, nanti bagaimana? Jadi modal utama itu yang tidak kalah penting adalah disiplin. Disiplin. Jadi 3 modal utama itu, pertama siap melayani, kedua jiwa korsa, ketiga disiplin. Disiplin. Kalau sudah ada 3 itu, ya saya yakin itu sudah menjadi fondasi. Oke. Namanya pun modal utama. Jadi modalnya kita udah punya. Oke, ini modal Oke. utama nih. Yes. Yang modal berikutnya apa Oke. nih? Jadi 3 tambah 3 tambah 1. Ya, Oke. berarti ada 3 tambah 3 pertama tadi sudah ya. Sudah. Modal utama. 3 kedua adalah tata kelola. tata kelola. Iya, tata kelola. Jadi PBH itu harus punya tata kelola. Oke? Tata kelola apa nih yang 3 ini? Ya. Pertama, tata kelola program. Program. Iya, PBH itu nggak bisa jalan tanpa program. Dia harus punya program. Oh iya benar juga. Iya. Jadi kalau nggak punya program nanti nggak jelas nih. Kita duduk ketemu nggak ngerti mau ngomong apa. Ngopi gitu. Ngopi, ya ngopi terus pulang gitu kan? Karena kita nggak punya program. Iya, iya. Ya, jadi harus punya program. Ada kegiatan ya, Bang ya? Iya, program Oke. itu berbanding lurus dengan kegiatan yang mau kita kerjakan. Apapun itu, yang pasti kita sudah tahu bahwa sentra daripada konsentrasi PBH adalah bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Iya. Jadi program itu harus dibuat sedemikian rupa, gitu kan. Nah, kami di PBH pusat, ya kan, memberikan seluas-luasnya kepada teman-teman di cabang. Mau pakai program apa silahkan, menyesuaikan dengan tradisi dan kondisi yang ada di PBH masing-masing. Siap. Jadi silakan mau bikin penyuluhan hukum, mau bikin kerjasama, atau masuk ke sekolah dan lain itu seperti itu. Jadi 3 yang kedua adalah tata kelola. Pertama itu tata kelola program. Tata kelola program. Iya, ya, Oke. tata kelola program. Yang kedua adalah tata kelola SDM. Nah, Tata kelola SDM. iya, sumber daya manusia. Advokat, Anggota-anggota ya. anggota-anggota. Iya, jadi itu harus bisa ditata kelola. Kalau enggak kasihan nanti pengurusnya. Iya. Ya, ketika tanda tangan surat kuasa, ya kan? Oke. Tiba-tiba pada saat action kabur. Dalam tanda kutip kabur, ya mungkin ada kesibukan lain Iya, atau apa. Ini kembali lagi kepada yang tadi modal awal disiplin. Iya, iya. Itu ada korelasi tuh. Iya, iya. Nah, jadi tata kelola SDM itu penting. Kalau misalnya ada kegiatan lain-lain yang teragenda, ya silakan sampaikan bahwa saya tidak bisa untuk hadir sidang, tapi saya bisa bantu misalnya konsep. Oke. Iya, iya. Oke, konsepnya dari saya deh, Iya. gitu kan, konsep eksepsi atau konsep pledoinya, kan gitu ya, konsep mentahnya, gitu kan. Nah, tapi sidangnya saya nggak bisa ikut. Nah, itu tata kelola SDM. Jadi harus bisa ditata kelola. Jadi karena tadi kan kembali lagi bahwa PB ini brotherhood, jadi harus mensupport, semuanya harus mensupport, saling berkontribusi, gitu kan, pengurusnya, ketuanya, ya kan, anggota-anggota lainnya, terus bahkan penggiatnya. Karena di setahu saya di PB Cibinong kita punya penggiat lain selain pengurus PB itu advokat magang ya. Oke, betul. Iya, itu bagian dari penggiat PBH. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi Tata kelola ya, apa tadi? program, Bang? program tata kelola SDM sumber daya manusia. Nah, yang ketiga adalah tata kelola anggaran. Anggaran. Betul, ya, tata kelola anggaran. Jadi begini, memang terkait anggaran ini ya hal yang agak mungkin banyak yang menjadi mungkin bukan hambatan juga ya, tapi setidaknya anggaran ini adalah hal yang penting untuk menjalankan kegiatan, kan pasti begitu. Iya, Ya kan? Nah, terus bagaimana anggaran ini bisa didapat misalnya? Iya. Ya tergantung dari bagaimana teman-teman bisa mengkontribusikan itu. Iya. Kadang-kadang di beberapa tempat ada yang mereka
ya sudah kita ikutkan berapa biaya untuk memenuhi kebutuhan PBH, ya teman-teman yang mengkontribusikan sendiri, atau mungkin ada apa ya istilahnya donatur, boleh. Donatur ya. Ya, sumbangan-sumbangan ya. Kalau nggak salah di PBH Cibinong banyak tuh. Ya kan ada sumbangan-sumbangan berupa perangkat-perangkat kerja. Ya. Gitu kan, bahkan mungkin secara teknis ya untuk pembiayaan kegiatan, saya pernah dengar ada banyak yang membantu gitu kan. Di era yang sekarang ini bagus sekali, luar biasa. Mungkin juga misalnya ada dari yang lain, misalnya kerjasama dengan PN, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, di situ ada dana masuk ya, dana dari PA atau PN gitu kan. Nah itu anggaran itu harus bisa ditata kelola dengan baik. Ya, bagaimana caranya, peruntukannya untuk apa? Silahkan teman-teman. Ya, mungkin yang terakhir ini, yang terakhir ini kayaknya apa nih Bang? Yang terakhir ini Bang. Iya, baik. Tadi yang terakhir ya, Bang ya? Iya. Jadi 3 tambah 3 tambah 1 ya. 3 modal utama tambah 3 tata kelola dan 1 pendekatan. Pendekatan. Iya, tambah 1 pendekatan. Itu pemahaman saya ya. Pemahaman saya sepanjang sependek saya mengikuti berkegiatan di PBH. Tambah 1 pendekatan. Pendekatan yang 1 ini adalah pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual. Iya. Oke Bang, ini menarik. Ini iya. Kayaknya menarik ini Bang. Betul. Gimana maksudnya? Jadi begini. Pendekatan spiritual ini Bang. Kita tidak melaksanakan kewajiban pro bono, ya kan? Itu pendekatannya tidak hanya pendekatan atau tidak melulu pendekatan profesi. Tidak melulu pendekatan profesi berdasarkan pasal 22 ayat 1 tadi. Itu kan pendekatan profesi kan? Iya, karena undang-undangnya undang-undang tentang profesi kan? Iya, betul. Ya, pendekatan pasal 22 itu pendekatan profesi. Kita punya kewajiban dan lain-lain gitu kan. Nah, cuman kalau hanya itu pendekatan yang kita bawa, ya kan tentunya bisa menjadi banyak hal yang kita akan tanya di situ. Ngapain saya harus pro bono? Iya. Kan gitu kan? Ngapain saya harus pro bono? Sementara saya aja harus masih penuhin itu, sementara saya belum ini dan lain-lain gitu kan? Iya, betul. Nah, kadang-kadang kalau untuk teman-teman muda juga, kalau saya agak serba salah menjelaskannya. Bang, abang jangan suruh saya pro bono dong. Kan gitu. Emang kalau saya nggak pro bono, saya kena sanksi apa? Iya. Ya kan? Atau kalau saya nggak pro bono, terus grade saya jadi bagaimana kan gitu. Nah, itu pendekatannya terlalu profesi menurut saya. Jadi menurut saya pendekatannya harus tambah 1, itu pendekatan spiritual Adinda. Ya. Bagaimana Bang itu? Ya, jadi begini. Saya ada ketemu dengan teman diskusi ya kan tentang pendekatan spiritual ini. Tentunya apa yang kita jalankan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini, tentunya kita tidak akan nagih kemana-mana. Ya, penggantian jasa itu. Ya, namanya pun yang kita bantu juga orang nggak punya, masyarakat tidak mampu. Jadi saya pernah diskusi dengan teman, ada satu hadis ya mungkin mohon izin dikoreksi bila saya salah ya. Jadi ada hadis itu menyebutkan khairunas anfa'uhum linnas. Itu bahasa Arab ya. Iya, itu dalam Al-Qur'an hadis itu berbunyi khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Begitu ya. Jadi kalau Adinda ya kan ingin menjadi orang yang baik, ya kan, ya bermanfaatlah bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain dalam konteks ini ya kita punya satu kewajiban yang nggak harus lagi pendekatannya terlalu profesi. Pendekatan spiritual ini juga saya pikir penting. Begitu ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Inilah tempatnya. Pengabdian terhadap bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, inilah tempatnya. PBH ini adalah tempat yang tepat. Ya, Amsal 19 ayat 17 itu menyebutkan barang siapa memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, ya, yang akan membalaskan kepadanya. Jadi barang siapa memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalaskan kepadanya. Jadi dari makna 2 pendekatan spiritual ini, saya pikir sudah nggak ada lagi yang bisa ditawar. Ya, artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, dan yang tadi juga ya dalam Amsal 19 ayat 17, barang siapa memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Artinya gini, kita sebagai manusia nggak mungkin lah Tuhan mau punya utang sama kita. Ya, Tuhan nggak mau punya kita berpiutang dengan Tuhan, dan Tuhan nggak mau punya utang sama kita. Pasti akan dibayar langsung dengan bonus-bonusnya.
Ya, jadi itu pendekatan yang menurut saya penting. Ya, satu tambahan pendekatan spiritual. Iya. Jadi kalau hanya pendekatannya hanya profesi, menurut saya akan banyak pertanyaan sih. Tapi kalau ketika pendekatan itu kita tambah dengan pendekatan spiritual, ya tentunya ya sama-sama tadi kita bisa lihat. Nah, lebih dalamnya silakan mengkaji yang tadi saya maksud tentang pendekatan spiritual. Ini hal yang luar biasa Bang. Ternyata benar juga. Ini kata saya ini kayaknya yang ditunggu-tunggu tadi itu Bang, yang terkait dengan yang terakhir ya, yang modal tadi ini kayaknya ini modal paling utama ternyata nih Bang. Betul. Maksudnya harusnya Betul. kan Iya, Bang. iya, iya. Itu harus modal spiritual ya, pendekatan secara spiritual. Betul. Dengan menggunakan tadi firman-firman itu tadi ayat Al-Qur'an tadi ya, ini sangat menggugah hati untuk ini tempatnya saya mengabdi, membantu orang, betul. Artinya lebih ke pelayanan yang kemudian menjadi berkah, bukan menjadi berkat buat orang lain. Oke Bang, luar biasa. Kira-kira apa lagi Bang yang bisa disampaikan ke masyarakat atau kepada teman-teman di PBH cabang yang menonton video ini Bang ya, yang menonton video ini karena saya agak susah nih ya mendapatkan waktu ini Pak Sekjen PBH Pradi pusat ini, jadi saya curi waktunya dulu ya kan, kita minta apa ini yang jadi saran Bang atau apa nih yang disampaikan ke masyarakat yang tadi Bang yang menjadi yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tadi Bang ya, para pencari keadilan dan juga kepada senior-senior atau teman-teman rekan-rekan PBH Pradi cabang. Ya, makasih Adinda. Mungkin sebagai closing statement aja. Bahwa masyarakat, semua lapisan masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak mampu, itu memiliki hak, hak untuk dibela perkaranya, untuk diberikan perlindungan terhadap apa yang menjadi masalah hukum yang dihadapi. Makanya kita punya mencoba untuk menyampaikan semboyan yang ada untuk menjadi penggugah semangat Caraka Raksa Sagraha. Caraka Raksa Sagraha. Itu ada bahasa Sanskerta yang kurang lebih secara luas dapat diartikan duta perlindungan yang siap menolong. Duta perlindungan siap menolong. Mantap. Jadi duta perlindungan yang siap menolong. Kenapa itu duta? Karena masing-masing kita ini adalah utusan dari induk organisasi. Induk organisasi kita DPN Pradi, ya kan, single bar is must, seperti kata Ketua Umum Profesor Ketua Hasibuan, dan kita adalah duta-dutanya. Duta yang ada di semua pelosok penjuru Indonesia. Caraka Raksa Sagraha, duta perlindungan. Kerja kita ngapain? Kita melindungi, memberikan perlindungan, pengayoman hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan jangan lupa ada belakangnya Caraka Raksa Sagraha. Sagraha itu siap menolong. Jadi kita sebagai utusan, advokat-advokat ini, terutama advokat muda yang luar biasa ini, sebagai utusan dari induk organisasi yang dia memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak mampu, dan dia siap menolong, ada di garda terdepan, ada di garda terdepan. Jadi itu jangan warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dimanapun berada di negara Republik Kesatuan Indonesia ini, PBH Pradi hadir bagi warga masyarakat yang tidak mampu. Silakan mengunjungi, melihat dalam website Pradi atau bisa datang ke tempat-tempat kantor DPC, kantor PBH. Dan satu lagi bahwa kepada teman-teman juga saya harapkan bisa memberikan kontribusi semaksimal mungkin terkait bantuan hukum pro bono kepada masyarakat itu. Oke Pak, rekan-rekan, teman-teman, senior-senior di PBH yang ada dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara, terus semangat. Nah, diingat tadi ada yang disampaikan oleh Sekjen, ada petuah. Petuah ini yang 7 tadi ini, saya pikir ini menjadi modal yang harus disiapkan oleh personal ya Bang ya. Advokat sendiri dalam menjalankan amanat undang-undang tadi sesuai dengan pasal 22. Nah, Bang, apa kira-kira Bang yang mau disampaikan lagi kira-kira Bang? Jadi mungkin tadi sudah sedikit banyak saya sampaikan apa yang menurut saya bagian dari pengalaman saya mengikuti PBH, dan ini organisasi yang sangat luar biasa.
kita banyak hal yang kita dapat di sini. Tentunya menangani PBH, menangani bantuan hukum pro bono itu tidak membuat kita menjadi kekurangan. Kita tidak rugi, ya. Tidak ada satupun ilmu yang tercuri, bahkan kita mendapatkan ilmu baru di sana. Gitu kan, kita mendapat ilmu baru. Lebih dari itu, ini menjadi ladang amal bagi kita semua, di mana keberkahan dari Tuhan. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mencurahkan berkat-berkatnya, ya kan, dalam rangka kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang tidak mampu. Siap. Selebihnya adalah, ya, saya melihat bahwa PBH Pradi ini adalah bagian dari pelayanan. Jadi kami melayani teman-teman yang ada di PBH cabang, ya, untuk memberikan hal-hal yang bisa kami sampaikan, informasi dan lain-lain. Dan kami harap juga teman-teman di PBH cabang juga bisa dengan maksimal memberikan bantuan hukum yang prima kepada masyarakat yang tidak mampu. Semoga apa yang kita kerjakan, ya, menjadi catatan, ya, bahwa kita sebagai advokat telah menjalankan kewajiban advokat dalam hal ini memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu dengan segala keikhlasan. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang kesempatan. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu, ya, memberikan sedikit penjelasan terkait dengan tupoksinya PBH, dan juga menyampaikan tadi menjadi pegangan kami, ya, yang masih yang baru terjun ibaratnya di dalam dunia profesi advokat ini. Mungkin Bang kita tutup dengan apa Bang, salam yang bisa kita lakukan Bang? Ya, jadi semangat pro bono. Semangat pro bono, itu bagus banget. Sekali lagi Bang. Ya. Semangat pro bono. Oke Bang. Oke, ya. Ini semangat pro bono. Oke. Semangat pro bono. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Alright.